Mama pangku sambil tidur ya? Iya. Iya. Hai, aku Dewi. Aku Aku bayi. bayi. Salah. Hai, aku Nazila. Aku ibu dari seorang anak perempuan 1,5 tahun. Hai, aku Dewi. Aku ibu dari bayi 6 bulan. Halo, aku Bunga, ibu dari anak umur 1,5 tahun. Rasanya jadi seorang ibu nano-nano sih. Tapi senang juga karena ini anugerah dari Allah gitu untuk aku dan suamiku. Dan setelah melahirkan pun ya sama, senang juga tapi sedih juga. Senang karena ada motivasi untuk kita menjalani hari-hari sampai besoknya gitu, dan jadinya kerja itu lebih semangat sih. Sangat lelah, tapi karena setiap hari ngelihat perkembangan anak jadi rasanya juga penuh cinta. Melelahkan tapi seiring dengan capeknya itu ada rasa yang membahagiakan dan juga rasa bersyukurnya ya, karena ada cinta yang tumbuh di setiap harinya. Tiap hari penuh dengan deg-degan karena kadang suka meeting online tapi sambil DBF ASI. Tantangan terbesarnya itu menjaga keseimbangan fokus antara pekerjaan dan mengurus anak itu sendiri ya. Jadi walaupun WFH itu kadang kita lagi rapat atau lagi ngerjain tugas, tiba-tiba ada anak yang manggil, ada anak yang nangis. Nah di situ sih, jadi kayak harus tetap profesional. Cuman walaupun kadang berat juga kalau ngeliat anak lagi nangis atau lagi nyariin. Ada perasaan bersalah gitu ya, karena ketika kita kerja anak itu kan berarti nggak sama kita, jadi ada beberapa waktu anak dititip ke orang lain gitu. Terus yang kedua, mom brain sih pas awal-awal baru kerja gitu ya, itu bener-bener capek banget karena kan ketika ada newborn itu kita begadang, jadi jam tidur kurang, tapi kita harus bangun pagi buat ke kantor klien misalnya. Terus juga kita harus ngatur jadwal pumping di saat mungkin ruangannya terbatas atau ya pokoknya harus bawa banyak barang, bawa cooler bag buat nyiapin asinya. Dan kadang-kadang mungkin ada yang kelewat karena mom brain tadi, jadi ada yang kelupaan atau segala macam. Jadi setiap detail itu harus benar-benar dicatat untuk pekerjaan. Jadi biar pekerjaannya nggak lewat, tapi buat kebutuhan anak tetap terpenuhi. Spontanitas gitu sih, misalkan kalau kita mau me time atau mau pergi hangout gitu kan, kalau sebelumnya belum ada anak itu kita bisa dengan cepat ya, tanpa harus mempersiapkan yang lain gitu. Kalau misalkan sudah ada anak tuh kita harus mempersiapkan ya kebutuhan yang lainnya gitu. Jadi kalau dulu kan kerja ya udah kita pulang, kita capek, makan, tidur. Kalau sekarang pulang kerja, kalau kita capek ada yang harus kita hadapi dulu. Kita harus nyuapin anak, kita harus ajak main. Jadi kita capek pun kita tetap harus punya energi untuk ngurus anak. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Aku rindu ngerasa ringan melakukan semua hal. Kalau sekarang melakukan apapun itu penuh pertimbangan. Meskipun mengurus anak itu banyak tantangan gitu ya, banyak tangisan yang kita lewatin, pengorbanan badannya berasa capek, menyusui, begadang, segala macam. Ya balik lagi, itu pun ya demi anak sih, demi Joy. Dan apa yang dilakukan itu ya worth it sih, semuanya worth it. Karena dengan kehadiran anak itu buat kita tenang, kemudian happy tiap lihat tumbuh kembang Joy, karena ya happy aja ada anak.
Hai Zi, makasih ya dari usia 2 bulan udah ikut Bunda Meeting walaupun gak ngerti sebenarnya apa. Tapi cukup kooperatif untuk setiap hari ikut meeting. Semua yang lelahnya mama, terus mama juga tetap bekerja sampai sekarang, itu apapun diusahakan, diupayakan untuk Arsyad sendiri gitu. Mau memberikan yang terbaik untuk Arsyad gitu, karena mama cinta Arsyad. Ternyata bisa ya, perempuan yang tadinya ngurusin diri sendiri sekarang jadi menjalankan 3 peran setiap hari. Jadi pekerja, jadi ibu, dan juga jadi istri. Ternyata setiap hari walaupun berat, tapi dunia mendukung kita untuk melakukan semuanya. Setiap ngelihat tumbuh kembangnya anak sih, kayak dia bisa bicara, terus nanti bisa jalan, terus pokoknya setiap milestone-nya, setiap pencapaiannya itu kayak membanggakan buat diri sendiri, apalagi kita itu turut serta gitu ya, mendidik dia gitu. Sebenarnya Joy itu kan emang tiap tumbuh kembang dia emang ada yang terlambat gitu ya di beberapa milestone. Jadi aku selalu bangga ketika Joy itu mencapai suatu milestone tertentu. Jadi kayak awalnya dia sangat berusaha keras untuk bisa duduk mandiri. Ketika itu pertama kali aku menyaksikan dia bisa duduk sendiri, itu rasanya senang banget sih. Dan begitupun dengan milestone selanjutnya seperti belajar berdiri, belajar berjalan, dan itu aku nemenin dia terapi kan. Dan ketika dia bisa jalan terus keliling, walaupun kita capek ngajarinnya, tapi itu senang banget sih karena melihat tumbuh kembang anak itu bikin aku bangga. Pesanku untuk ibu-ibu di luar sana, terutama yang baru melahirkan, yang anaknya masih newborn, itu semangat aja. Karena fase-fase newborn itu menurutku paling lelah ya so far. Karena kita kurang waktu tidur, terus harus menyusui tiap 2 jam, itu beneran capek banget. Tapi itu bakal berlalu, itu bakal cepat anak akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi gak akan selamanya sih capek seperti itu. Jadi kayak cuman beberapa bulan aja. Dan buat yang menghadapi toddler ataupun anaknya yang sudah besar ya pasti punya tantangan masing-masing di umurnya. Ya, jadi kita semangat aja karena apa yang kita lakukan semuanya insya Allah worth it dan akan mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk para ibu, terima kasih sudah punya cinta yang tanpa batas, punya rasa berkorban yang tanpa suara gak pernah diucapin, juga terus merasa berkorban setiap hari tanpa lelah. Pokoknya hebat deh para ibu tuh, keren banget. Untuk ibu-ibu di luar sana, walaupun kita merasa lelah, merasa capek, tapi kita pasti selalu memberikan yang terbaik untuk anak kita. Jadi tetap semangat, jangan merasa sendiri. Apa yang kita usahakan itu pasti yang terbaik. Pokoknya tetap semangat deh. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu di Indonesia dan dunia.